Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman kita. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, apabila ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan ke nomor 0812 9896 7796. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Anita asal Bandung yang menanyakan, apabila materi hancur oleh suami, istri harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesama manusia, ya, itu diperintahkan untuk hidup bersaudara. Semakin dekat ya hubungan itu makin harus, ya. Apalagi ini dalam satu keluarga. Suami, istri, anak. Tentu ada kewajiban yang lebih kuat. Nah, pertanyaannya, apabila materi hancur, satu barang di rumah rusak ya oleh suami, sebaiknya disengaja, ya. Disengaja. Istri harus bagaimana? Ya, secara umum siapapun yang merugikan hak milik orang lain itu harus bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawabnya? Dengan tadmin, diganti. Ya, sebab merusak apa saja ya yang belum dimiliki itu muharram, ya. Ifsad itu di muka bumi, wala tufsidu fil ard, ya jelas, ya kan. Ya, misalnya ada apa di pinggir jalan, ya iseng begitu dihancurin, itu dilarang, haram itu. Apalagi ini ada pemiliknya, sebab pemilik itu berarti dia dilindungi oleh agama, ya kan. Makanya mencuri itu sesuatu yang dimiliki, maka ada hukuman dan hukum, ya, terkait pencurian. Ini juga ya tentu saja merusak itu, ya, minimum, ya, sesuai dengan kadar kerugiannya, kerusakannya, ya harus diganti, ya kan. Tentu untuk ya pembelajaran ke depan bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan tercela dan dilarang di dalam agama, ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Wira asal Serang yang menanyakan, kalau ibu saya ditampar oleh bapak saya dan saya membalas memukul bapak, apakah saya termasuk anak durhaka? Ya, berbuat zalim itu haram terhadap siapapun, ya kan. Sebab ya Allah la yuhibbu zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Semakin dekat lagi-lagi hubungan seseorang dengan yang lain yang dizalimi, ini semakin besar dosanya. Ini menzalimi istri. Iya kan. Tentu ini adalah dalam bahasa sekarang di dalam undang-undang Indonesia itu KDRT. Iya, betul. Ya, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada sanksinya, paling tidak 6 tahun tuh, ya kan. Itu hukum di dunia saja begitu. Agar ya tentu urusan keluarga rumah tangga itu baik-baik saja, tidak selalu menjadi persoalan. Maka kalau kejadiannya ditampar ya oleh bapak, ya tentu ya si suami atau istri wajib membela. Dia dhaif lah, ya, tidak mampu. Tentu yang mampu membela wajib membela, ya kan. Dalam hal ini anak misalnya, mencegah hal itu ya untuk terjadi, atau kalau terjadi ya tidak diulangi lagi.
begitu. Jadi anak yang punya daya untuk membela ya, dan ibu itu lagi-lagi kedudukannya kan ya sederajat dengan bapak, bahkan lebih dekat ya kan, lebih dekat. Sebab bapak itu relasinya setelah anak lahir ya paling nengok-nengok sebentar kan begitu ya. Tapi ibu itu kan Membersamai 9 bulan membersamai, lalu sampai anak itu bisa mandiri berapa tahun tuh. Udah Itu besar. ibu, dan setelah itu juga sulit ya memisahkan anak itu dari ibu. Jadi iya benar itu harus dibela gitu kan, dengan mencegah atau tentu memberikan Penjagaan. penjagaan yang cukup pada ibu. Terkait durhaka, apakah termasuk durhaka kalau seperti Kalau melaksanakan kewajiban kan tidak durhaka, Tidak, itu wajib. Difa anin nafs itu menjaga diri, bahkan kalau karena menjaga diri itu sampai wafat itu kan ya syahid, ya kan. Man kutila duna malihi duna nafsihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela diri atau membela harta, membela keluarga, bahwa syahid. Ya begitu ya kan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yanur Cahyo dari Blitar yang menanyakan, bagaimana hukum menikah dengan anak dari kakak sepupu? Kakak sepupu. Kakak sepupu. Di dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa disebutkan yang tidak boleh itu ibu, ya kan, tentu perempuan itu saudara, lalu anak saudara, ya terus begitu kan. Kalau saudara sepupu kan bukan saudara, Bukan adek. Kalau saudara langsung nggak boleh kan. Tapi ini sepupu kan sepupu. Udah jauh, ya sudah terpisah. sama sepupu aja boleh nikah kan? Nah, apalagi gitu. anak sepupu. Ya, jadi itu tidak merupakan mahram. Kalau anak saudara sepupu, iya begitu. Ya. Namun demikian tentu hubungan yang baik antara muslim muslimah itu tentu dijaga kan begitu ya. Walaupun bukan mahram ya. Walaupun bukan mahram. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rani asal Palopo. Iya. Mau nikah tapi tidak dapat restu orang tua. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan orang tua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang tua bisa setuju tentu saja kalau dijelaskan dengan baik tentang kebaikan-kebaikan calonnya. Apa sih keunggulannya, kelebihannya, begini kan, supaya tertarik. Oh, ada pertimbangan. Itu akan menjadi membesarkan nama keluarga nantinya. Nah, setelah dijelaskan sisi-sisi positif dan keunggulan kelebihan calon itu dengan cara yang baik begitu ya. Ya, siapa sih orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu ya bahagia. Ya, setelah itu tentu ya orang tua misalnya perlu didukung juga dengan keluarga yang lain, dimusyawarahkan. Mungkin suara orang tua kurang begitu mantap, tapi mungkin bibi atau saudara yang lain mendukung, ya kan, akhirnya bisa membantu. Ya, bisa membantu, itu musyawarah. Ya, tentu saja doa itu ya, insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yanti asal Surabaya yang menanyakan, saya sedang menjalin hubungan dengan seorang duda. Dia sudah mempunyai anak juga. Saya sudah bisa menerima keadaannya. Lalu apakah masih boleh jika mantan istri mencium tangan mantan suami? Saya juga berpikir jika anaknya sudah dewasa dan menganggap saya perusak pernikahan orang tuanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, sini ada dua hal ya. Mantan itu kan sudah lain ya kan. Berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh ya kan. Kalau suami istri memang itu satu cara yang untuk menguatkan ya cinta kasih. Tapi kalau mantan kan sudah lain. Orang lain begitu. Ya sama saja dengan wanita yang lain. Bedanya ya dia
Mantan. pernah ya Hidup dapat bareng, serumah. pernah hidup Ya. bareng. Jadi tidak boleh cium-cium tangan itu kan. Ya walaupun ya itu adat lah. Ya, ya adat itu tuh harus disesuaikan, diselaraskan dengan syariat kan begitu. Ya. Itu tentang itu. Lalu kalau ada ya niatan ini ingin membujuk ya kan duda itu dan sudah beristri begitu Punya ya anak kan? nih, udah punya Iya, anak. udah punya anak atau tidak, tapi kan berarti kan dia punya orang lain. Yang lain. Ini ada istilah sekarang ini kan apa namanya Pelakor. pelakor. Nah itu ya itu tidak boleh. Berdoa saja ya supaya Hubungannya bisa. suami orang itu condong ke dirinya itu haram, doa yang haram itu kan. Apalagi ya terus dilakukan ya langkah-langkah itu tidak boleh. Itu. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Mila asal Jakarta yang menanyakan, apakah yang harus saya lakukan ketika saya sebagai istri tidak bisa melakukan kewajiban terhadap suami karena kondisi saya yang sedang menderita penyakit kronis? Iya. Ya, hak suami istri itu tentu saja ada kewajibannya. Di antara haknya adalah tentu muasyarah ya. Muasyarah secara ruhiyah begitu kan dengan tutur kata ya yang baik, lembut begitu kan. Muasyarah secara ya jasadiah juga karena memang ada haknya begitu kan. Nah, untuk apa muasyarah? Untuk kemaslahatan ya supaya mawaddah warahmah itu tumbuh ya kan. Ketika ada mani sesuatu yang menghalangi madorot sakit ya kan ya hak Allah saja kan boleh ditunda. Boleh ditunda. Ya sholat saum itu hak Allah ya kan padahal hak Allah itu aula bil wafa lebih harus dibayar ya kan iya kalau hak pribadi itu madorot ya sakit seperti apa boleh ditunda diqadha nah kan dan tentu saja sambil berupaya untuk segera berobat ya kan nah jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang akan menambah kemudorotan ya itu ada kewajiban dan tentu saja suaminya juga ada kewajiban untuk membantu ya kan membantu begitu apalagi sakit kronis ya sakit kronis ini tentu saja ini perlu fatwa daripada medis ya ada sakit kronis yang saat ini bisa bekerja seperti misalnya sakit kronis ya mengi ya saat ini ya, jadi tidak selamanya dalam keadaan sakit enggak kadang-kadang jadi pada kondisi-kondisi yang memungkinkan kembali ya hak ya suami perlu ditunaikan tapi pada kondisi yang tidak memungkinkan ya yang penting disampaikan secara baik-baik ya supaya tidak tersinggung gitu saja sambil bekerja sama untuk ya berdoa. Dan berobat tentu saja. Baik, terima kasih atas pencerahannya.